burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hore. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Nah yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan Ku mau taat, ku mau setia. Jangan lupa pakai gerakan ya teman-teman. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku ku pegang kebenaranmu, oh Yesus. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku ku pegang kebenaran, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau. Bagiku Engkau yang terutama. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kalian coba lihat, kakak lagi ada di mana ya? Lihat sekelilingnya. Ya, kakak lagi ada di tengah sawah. Kenapa ya kok kita belajar firman Tuhan dan areanya di tempat persawahan? Karena kita akan belajar bagaimana
Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti benih yang ditabur. Kira-kira benih-benih itu ditabur di mana aja ya? Dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui ayat firman Tuhan ini. Yuk semuanya, kita buka Alkitab kita ya. Oke, kita buka di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Yuk kita simak gimana ceritanya. Semasa Yesus sedang mengajar, ada banyak orang ingin mendengar apa sih yang ingin Yesus sampaikan. Mereka begitu kagum akan pengajaran Yesus. Mereka mendengar apa yang Yesus ceritakan semua tentang kerajaan Allah. Mereka ingin tahu seperti apa kerajaan Allah yang Yesus ceritakan kali ini. Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang penabur. Dan beginilah ceritanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa ya arti dari perumpamaan yang Tuhan berikan? Penabur yang menaburkan benih adalah orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Para gembala, penginjil, dan guru-guru sekolah minggu. Bahkan orang tua kita yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Mereka berusaha menaburkan benih-benih yakni firman Tuhan agar lebih banyak lagi orang-orang dan anak-anak yang diselamatkan. Sedangkan tanah tempat benih tersebut jatuh adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Arti perumpamaan yang Tuhan berikan: benih yang jatuh di pinggir jalan dan burung memakannya adalah benih firman Tuhan yang diberitakan. Akan tetapi benih tersebut, firman Tuhan tersebut tidak sampai masuk ke dalam hati. Ketika firman Tuhan disampaikan, anak-anak tidak mendengar karena mengantuk, karena memikirkan game, karena hatinya tidak menyukai firman Tuhan, sehingga firman yang diberitakan tidak bisa diterima di dalam hati atau bahkan tidak didengar sama sekali. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan karena tidak banyak tanahnya, maka benih tersebut tidak tumbuh karena tanahnya tipis. Dan ketika matahari tiba, ia menjadi layu dan kering karena tidak berakar. Maksud dari perumpamaan ini adalah ketika adik-adik sekolah minggu mendengar firman Tuhan dan sudah tahu tentang firman Tuhan, akan tetapi ketika datang godaan, teman-teman ada yang mengejek. Wah, buat apa kamu rajin-rajin sekolah minggu? Hari Minggu itu adalah hari untuk bermain. Atau mungkin, kalau kamu sekolah minggu dan tidak mau main sama kita musuhan deh. Karena takut dijauhi oleh teman-teman, takut diejek oleh teman-teman, sehingga firman Tuhan yang telah dia dengar, dengan segera ia lupakan. Benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Firman Tuhan telah didengar, telah diterima dalam hati. Akan tetapi,
karena tidak memeliharanya dengan rajin membaca firman Tuhan, tidak rajin berdoa, sehingga banyak rasa khawatir. Khawatir tidak berhasil, khawatir tidak punya banyak teman, khawatir nilai di sekolah tidak baik, khawatir tidak disukai, karena tidak mengerti Alkitab, karena tidak tahu janji-janji Tuhan yang begitu indah, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Benih yang keempat jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah benih firman Tuhan yang jatuh di hati adik-adik. Firman Tuhan telah didengar. Firman Tuhan telah masuk ke dalam hatinya. Timbul kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi mempelajari firman Tuhan. Dan timbul kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, untuk memberitakan kepada teman-teman, memberitakan kepada orang-orang betapa baiknya Yesus dalam hidupnya, sehingga ia bisa diselamatkan. Kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui perumpamaan ini, kita bisa tahu firman Tuhan diberitakan kepada semua orang. Ada orang yang tidak menerimanya sama sekali di dalam hatinya. Ada orang yang telah mendengar dan menerima di dalam hatinya, akan tetapi segera hilang. Ada orang yang telah mendengar, menerima di dalam hatinya, akan tetapi kekhawatiran-kekhawatiran dunia membuat imannya mati. Ada orang yang telah mendengar, menerimanya di dalam hati, dan memeliharanya, sehingga semakin bertumbuh. Dengan kerinduan ini, maka iman akan semakin bertumbuh dan akan semakin berbuah. Kerinduan bagi kita semua menjadi orang yang keempat, mendengar firman Tuhan, menerimanya di dalam hati, memeliharanya, sehingga semakin bertumbuh dan berbuah. Ayat hafalan kita di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Nah, ini kuis kita hari ini. Ada berapa jenis tanah dalam perumpamaan penabur? Yang kedua, isi jawabanmu dan kirim jawabannya ke kakak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman
pada sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.